Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurlahu ala taufiqi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min tu'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haulil arba. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan dan kumpulkan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, itu beribadah dan mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kajian kita pada pagi hari ini melanjutkan membahas tafsir ringkas surat-surat yang terdapat dalam juz 27. Setelah kita membahas tafsir Quran surat Ad-Dariyat, sekarang kita masuk ke surat berikutnya, surat ke-52, yaitu surat At-Tur. Taib yang pertama, surat At-Tur bisa Bapak Ibu temukan di posisi ke-52 dari 114 surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Lebih rincinya, surat At-Tur itu terdiri atas 49 ayat, 719 kata, 2989 huruf. Sebagian ulama berpendapat konon surat At-Tur itu adalah wahyu ke-76 yang diterima oleh Nabi dan tergolong makiyah. Saya sempat membaca ada beberapa literatur yang mengatakan konon membaca surat At-Tur itu ada kelebihan tertentu. Disebutkan barang siapa yang membaca surat At-Tur maka akan mendapatkan kemudahan di hari kiamat, khususnya ketika melewati sirat. Tetapi ketika diteliti oleh para ulama hadis sepakat sanadnya lemah. Tetapi seandainya masih ada kaum muslimin yang mengamalkannya juga tidak mengapa. Karena hadis lemah berbeda dengan hadis palsu. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, hadis lemah lebih saya sukai daripada perkataan manusia. Sehingga berkaitan dengan hadis lemah, para ulama berbeda pendapat. Selama lemahnya bukan sangat lemah, masih bisa diamalkan. Baik. Kemudian kalau kita membaca surat ini, ada banyak informasi yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Yang pertama, surat ini menginformasikan tentang betapa hebatnya kekuasaan Allah. Kemudian yang kedua, surat ini menggambarkan bahwasanya kiamat itu pasti terjadi dan Allah sudah mempersiapkan tempat balasan. Bagi orang-orang yang baik dan beriman, maka tempatnya di surga. Bagi orang-orang buruk dan kufur, maka tempatnya di neraka. Kemudian surat ini juga mempertegas tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Surat ini juga mengajak kita untuk berpikir dan mentadaburi ciptaan Allah yang disebut dengan alam dan beberapa informasi yang lain. Sehingga surat ini termasuk surat yang padat informasi. Nah, kemudian apa yang ingin Allah informasikan kepada kita, mari kita baca ayat demi ayat. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kalau Allah Ta'ala, wat-tur, demi tur. Para ulama sepakat kata at-tur itu bukan dari bahasa Arab, tapi dari bahasa Suryani yang kemudian diserap ke dalam bahasa Arab yang maknanya Jabalun Anbato Syajaron, gunung yang ada tumbuhannya.
Karena sebagaimana kita ketahui, gunung itu dua macam. Ada gunung yang nggak ada tanamannya, tapi ada gunung yang juga ada tanamannya. Maka Allah Subhanahu wa taala di awal ayat dan beberapa ayat berikutnya bersumpah, diawali dengan bersumpah dengan Tur, yaitu demi gunung yang ada tumbuhannya. Hanya saja para ulama berbeda pendapat. Apakah Allah bersumpah dengan Tur secara umum atau hanya kepada Tur secara khusus? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Allah bersumpah dengan Tur secara umum, bersumpah dengan gunung yang ada tumbuhannya dimanapun. Tetapi ada juga yang mengatakan enggak, Allah di ayat pertama ini bersumpah dengan Tur yang ada di zaman Nabi Musa yang kita sebut dengan Gunung Sinai. Para ilmuwan, para ulama berbeda pendapat tentang Gunung Sinai itu di mana. Tetapi pendapat yang lebih kuat, Gunung Sinai itu seperti yang dulu pernah saya sampaikan, yang oleh orang-orang Arab disebut dengan Jabal Musa, yang berada di semenanjung Mesir, yang tingginya hampir sekitar 3.000 meter, yang diklaim oleh 3 agama. Yahudi mengklaim, Nasrani mengklaim, Islam pun juga mengklaim. Bahkan saya dulu pernah cerita kepada Bapak dan Ibu pengalaman saya ke sana, tempat yang dikatakan membuat saya bahagia, iya. Tempat yang membuat saya kecewa, iya. Karena ketika saya ke sana itu satu-satunya muslim yang ke Bukit Sinai cuma saya. Selain saya siapa? Orang Yahudi. Saya tidak memperkirakan kalau orang-orang di bis itu ternyata orang Yahudi semua. Nah, kemudian mereka tahu kalau saya adalah seorang muslim, mereka berbicara dengan bahasa Ibrani yang intinya jelek-jelekin saya. Ya dikit-dikit saya di Madinah juga diajarin bahasa Ibrani. Jadi mereka ngobrolin saya, jelek-jelekin saya paham, gitu ya. Kalau seandainya saya jumlahnya agak banyak, mungkin diajak berantem. Tapi karena saya merasa sendirian, mereka lebih banyak, ya udah diam saja, gitu ya. Daripada mati konyol, gitu ya. Jadi para ulama ada yang berpendapat yang dimaksud dengan Tur di sini adalah Tur Sina, Gunung Sinai yang ada kaitannya dengan Nabi Musa alaihissalam, dan pendapat kedua ini lebih banyak diamini oleh jumhur mufassirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa kitabim mastur, dan kitab yang ditulis. Di dalam bahasa Arab, kalau Allah Subhanahu wa taala menggunakan kitab, berarti identik kumpulan benda yang kemudian sudah ada tulisannya dan sifatnya permanen. Tapi kalau Allah menggunakan dengan lafal yang lain, maka baru muncul tulisannya dan sifatnya tidak permanen. Nah, Allah bersumpah di ayat kedua dengan kitab yang ditulis. Sekali lagi para ulama berbeda pendapat. Yang dimaksud dengan kitab yang ditulis itu apa? Ada yang mengatakan kitab yang ditulis itu adalah kitab yang disimpan di Lauh Mahfud. Kitab yang menulis segala ketetapan Allah, mulai dari Allah perintahkan sampai nanti ketetapan di hari kiamat. Tetapi ada juga yang menafsirkan kalau dihubungkan dengan Lauh Mahfud, kayaknya nggak nyambung dengan ayat pertama. Supaya bisa nyambung, maka tafsirannya adalah Sairul Kutub Al-Munazzalah Alal Anbiya. Allah bersumpah dengan seluruh kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi. Jadi termasuk diantaranya Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, dan sebagainya. Dan pendapat kedua ini
lebih diamini oleh para mufasir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kitab yang ditulis tadi fi raqqim mansyur, di lembaran yang terbuka. Rak itu adalah kulit binatang yang disamak yang digunakan untuk menulis. Dan orang Yahudi itu punya kebiasaan kalau nulis Taurat itu di atas kulit binatang. Karena jumlah ayatnya banyak, satu kulit binatang dijahit dengan yang lain, sehingga menjadi gulungan yang sangat tebal. Ya karena tebal, ketika akan dibaca harus digelar dulu, harus dibuka dulu. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan sebagainya. Di masa Nabi itu ada seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berzina. Kemudian para sahabat membawa mereka ke depan Rasulullah. Kemudian Rasulullah diminta untuk memberikan keputusan atau hukuman kepada sepasang laki-laki dan perempuan yang berzina ini. Rasulullah saat itu sudah berada di Madinah, dan di Madinah itu ada banyak komunitas Yahudi. Maka Rasulullah ketika ditanya apa hukumannya bagi pezina, beliau kemudian menemui komunitas Yahudi kemudian bertanya, kalau di dalam agama kalian hukuman bagi pezina itu apa? Kemudian orang-orang Yahudi di Madinah memberikan jawaban, kalau di agama kami, sambil membuka kitab mereka, orang yang berzina itu yang pertama mukanya dilumuri dengan arang. Setelah itu keduanya dinaikkan ke atas hewan tunggangan dalam posisi saling bertolak belakang, kemudian diarak keliling kota. Kemudian pemuda yang membacakan ayat tentang hukum zina kepada Rasulullah itu nutup ayat supaya Rasulullah tidak melihat. Tapi ternyata di samping Rasulullah itu Abdullah bin Salam, sahabat yang dulunya adalah pendeta, yang kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suruh laki-laki itu menyingkirkan tangannya karena dia membaca ayatnya enggak utuh, ada yang dia sembunyikan. Yaitu apa? Ayat tentang rajam. Jadi ternyata hukum rajam itu ternyata bukan hanya muncul di zaman Islam, tapi sudah muncul di zaman-zaman berikutnya. Nah, para ulama mengutip hadis tersebut untuk menegaskan tentang makna mansyur, itu artinya maftuh, yang digelar atau yang dibuka. Karena memang orang-orang Yahudi itu menulis Taurat di dalam kulit binatang yang dijahit sehingga menjadi panjang, digulung, kalau mau dibaca harus digelar dulu, dibuka dulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wal baitil ma'mur, dan demi Baitul Ma'mur. Sekali lagi para ulama beda pendapat. Apakah yang dimaksud dengan Baitul Ma'mur? Ada yang menafsirkan Baitul Ma'mur itu kan artinya rumah yang dimakmurkan, rumah yang tidak pernah sepi. Maksudnya apa? Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Ka'bah yang tidak pernah sepi dari orang-orang yang ingin beribadah. Tetapi ada juga yang menafsirkan Baitul Ma'mur itu apa? Baitul Ma'mur itu adalah masjidnya langit, yang berada di langit ketujuh, yang dilihat oleh Rasulullah ketika beliau Mi'raj, yang ketika itu Jibril memberikan keterangan diantaranya, kalau malaikat yang jumlahnya 70.000 sudah di Baitul Ma'mur, ketika masuk mereka tidak akan kembali. Menunjukkan bahwasannya Baitul Ma'mur itu tempat yang terpuji, tempat yang identik dengan tempat ibadahnya para malaikat, bahkan yang beribadah di tempat itu jumlahnya sangat banyak.
Kalau setiap hari saja yang masuk ke Baitul Makmur itu 70.000, berarti kalau sampai sekarang jumlahnya berapa? Ya, nggak usah dijawab. Yang penting banyak. Ya. Menunjukkan jumlah malaikat itu tidak terbatas oleh bilangan, yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Dan Baitul Makmur saat itu ketika Nabi lihat, Nabi Ibrahim sedang bersandar kepadanya. Sehingga para ulama memberikan fatwa, apa hukumnya orang bersandar ke Ka'bah. Para ulama kemudian mengkiaskan sebagaimana Ibrahim pernah bersandar kepada Baitul Makmur, itu adalah pemandangan yang didiamkan di dalam Islam, maka orang kalau bersandar kepada Ka'bah itu hukumnya boleh. Meskipun sebenarnya yang satu posisinya di langit, yang satu posisinya di bumi. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah lebih memilih menggabungkan kedua-duanya. Bisa saja Allah bersumpah dengan Baitul Makmur yang ada di langit, dan bisa saja Allah bersumpah dengan Ka'bah yang ada di bumi. Yang penting Allah bersumpah dengan tempat yang identik untuk beribadah kepada Allah. Mau Ka'bah itu mulia, mau Baitul Makmur itu pun juga mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wasaqfil marfu, dan demi atap yang ditinggikan. Maksudnya langit. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, di dalam Al-Qur'an seakan-akan Allah menggambarkan bumi itu rumah, yang setiap rumah itu pasti punya atap. Nah, atapnya bumi itu apa? Langit. Cuma bedanya atap yang dibuat oleh manusia dan atap yang dibuat oleh Allah itu kontras. Atap yang dibuat manusia itu penuh dengan kelemahan. Sekokoh-kokohnya bapak memerintahkan tukang membangun atap, pasti ada kurangnya. Suatu saat bocor, suatu saat rusak, suatu saat jebol. Tapi kalau atap yang dibikin oleh Allah sempurna. Yang kedua, atap yang dibuat oleh manusia itu sifatnya terbatas. Tapi kalau atap yang Allah buat, yaitu namanya langit, begitu luas. Dan yang ketiga, atap di bumi itu butuh tiang untuk menyangga. Tapi atap yang Allah buat yang disebut dengan langit, tiangnya nggak dilihat. Tiangnya tidak kelihatan. Bahkan saking kokohnya, langit itu ditempelin benda-benda langit yang jumlahnya sangat banyak, beratnya luar biasa, nggak goyah. Beda dengan atap di bumi. Atap di atas kita itu kalau kemudian lampunya terlalu banyak, jebol. Tapi atap yang Allah bikin, ditempelin benda-benda langit yang begitu banyak, termasuk diantaranya matahari, bulan, bintang, planet, dan sebagainya, jangankan jebol, goyah aja enggak. Nanti jebolnya kapan? Ketika hari kiamat. Selama belum hari kiamat, belum jebol. Tapi kalau rumah kita, nggak usah nunggu digusur saja, kadang-kadang sudah jebol, gitu ya. Paham ya? Jadi ayat ini menggambarkan kekuasaan Allah yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun, karena Allah Maha Kuasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wal bahril masjur, dan demi laut yang masjur. Apa makna masjur? Para ulama memberikan beberapa pendapat. Masjur yang pertama itu artinya menyala. Suatu saat yang namanya laut itu bakal menyala, terbakar oleh api. Yang kedua, masjur itu artinya air laut itu akan meluap sehingga bersatu antara air asin dengan air tawar. Dan yang ketiga, masjur itu maknanya air laut akan hilang atau lenyap. Yang pertama kita bahas dulu.
air laut kok kemudian menyala terbakar oleh api. Ceritanya gimana? Kalau menurut teori yang paling gampang, laut itu meskipun air bakal terbakar. Karena di bawah laut itu ada inti bumi yang panas. Ketika inti bumi ini nanti rusak gara-gara hari kiamat, maka meskipun laut jumlahnya banyak, tidak seimbang dengan inti bumi yang lebih banyak, sehingga terbakar. Tapi kalau menurut teori yang agak rumit, ya kalau kita melihat rumus kimia air itu apa? H2O. H melambangkan hidrogen, O menunjukkan oksigen. Berarti struktur air itu tidak lepas dari gas-gas yang mudah terbakar. Paham ya? Bisa saja ketika hari kiamat Allah rubah senyawanya sehingga yang awalnya sifatnya basah kemudian seperti gas yang mudah terbakar. Maka penafsiran yang pertama masuk di akal. Yang kedua, kalau diartikan bercampur dengan air tawar, ya karena bumi ini digoncang. Nggak usah digoncang saja ketika es-es di kutub utara mencair, laut permukaannya naik sehingga banyak daratan yang tergenang, apalagi kemudian bumi ini digoncang sehingga lautan tumpah ruah, air tawar yang jumlahnya tidak terlalu banyak terkalahkan oleh air laut yang berada di mana-mana. Yang kedua pun masuk di akal. Yang ketiga diartikan hilang atau lenyap, ya dikarenakan ketika dibakar tadi oleh inti bumi, api ketemu air pasti airnya menguap, hilang. Sehingga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah lebih memilih menggabungkan ketiganya. Konon tiga penafsiran ini nanti semuanya terjadi pada hari kiamat. Yang pertama laut meledak, yang kedua laut berada di mana-mana sampai bersatu dengan air tawar, dan yang ketiga air laut itu akan habis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akhirnya setelah mengucapkan 5 sumpah melanjutkan dengan jawabul qasam atau jawaban sumpah di ayat yang ke-7 dengan berkata inna adzaba rabbika lawaqi. Sesungguhnya adab dari Rabbmu itu benar-benar akan terjadi. Ya, surat ini, ayat ini dapat kita pahami gaya bahasanya seperti ini karena memang ditujukan kepada orang-orang kafir Mekah yang mereka mendustakan hari kiamat, mereka mendustakan surga dan neraka. Sebagaimana dulu pernah kita sampaikan, sebenarnya orang kafir itu mau sih percaya tentang kiamat, adanya surga dan neraka, tapi harus dengan versi mereka. Versi mereka itu pengennya gimana? Kalau kami melakukan kejahatan, tetap masuk surga, kami beriman kepadamu ya Muhammad. Tapi kalau informasimu yang jahat masuk neraka, yang baik saja masuk ke surga, kami nggak mau. Jadi lucu. Wong sumbernya Allah itu adalah Nabi, tapi Nabi diminta sesuai dengan pesan mereka. Pokoknya jangan halangi kami dari bermaksiat. Kalau kamu membiarkan kami bermaksiat dan kamu tetap menjanjikan kami surga, kami beriman. Tapi kalau kami dilarang bermaksiat, karena kemaksiatan itu akan menyebabkan kami masuk ke dalam neraka, kami tidak beriman kepadamu. Maka kalau kita perhatikan dialognya lucu. Nabi dipaksa sesuai dengan persepsi mereka. Maka Allah memberikan statement yang tegas, inna adzaba rabbika lawaqi. Sesungguhnya adab Rabbmu itu benar-benar akan terjadi.
cara memastikan kalau kiamat itu akan terjadi dan pasti terjadi itu gimana, Pak? Pak, Bu, bukti kalau kiamat itu benar-benar akan terjadi, buktinya apa? Apakah cukup percaya? Saya tertarik dengan statement Zakir Naik. Zakir Naik ketika ditanya salah satu peserta dengan pertanyaan yang sama, beliau kemudian mengatakan, di dalam Islam itu ada tanda-tanda hari kiamat. Dan tanda-tanda hari kiamat itu sebagiannya sudah terjadi. Ibarat bilangan 75% sudah terjadi. Maka apa susahnya mengimani 25% akan terjadi? Paham? Kalau berita tentang dari Nabi bahwasanya kiamat itu akan terjadi, satu pun dari tanda-tanda kiamat sampai sekarang belum terjadi, maka kita bisa meragukan berita dari Nabi. Tapi masalahnya tanda-tanda hari kiamat yang disampaikan oleh Nabi sebagian sudah terjadi. Maka untuk mengimani kiamat akan terjadi, apa susahnya? Paham? Ya. Jadi cara menjawab pertanyaan bahwasanya kiamat itu benar akan terjadi, logikanya gimana? Logikanya seperti yang disampaikan oleh Zakir Naik. Kemudian Allah mempertegas tentang terjadinya hari kiamat, malahu min dafi. Kiamat itu kalau sudah terjadi, tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya. Jangankan hari kiamat yang sifatnya kubro, besar. Wong namanya musibah yang sifatnya sugro, kecil, bahkan personal saja, kita tuh nggak bisa menolak. Hari Rabu, ketika saya mau berangkat kerja, istri saya juga mau berangkat kerja, mau ngelewat ngesrep, itu kan persimpangan. Ya karena dari arah timur ada mobil, ada ibu-ibu itu ngerem mendadak. Harus sebenarnya mobilnya masih jauh, tapi ibunya itu ngerem mendadak. Saya terpaksa ngerem mendadak tapi nggak nabrak. Saya berhenti, tiba-tiba motor saya ditabrak ibu-ibu. Ibu-ibu yang jatuh tuh dia tabrak istri saya. Jadi tabrakan beruntun. Dan yang saya lihat jatuh di samping saya itu malah istri saya, ibu yang nabrak motor saya itu saya malah nggak lihat. Yang cerita malah istri saya. Saya kira yang nabrak motor saya itu istri saya. Ya. Yang namanya musibah sekecil itu saja saya nggak bisa menolak. Apalagi hari kiamat. Ya nggak apa-apa sih. Yang apa-apa motornya, gitu ya. Motornya. Istri saya cuma memar-memar gitu ya. Ya mungkin iri ya, karena suaminya jam kerjanya lebih pendek, istri saya jam kerjanya lebih panjang. Hari itu terpaksa karena sakit, saya minta libur di rumah gitu ya. Saya terpaksa izin dari kerja di rumah manja, itu mungkin hikmahnya seperti itu. Ya, jarang dimanjain suami gitu ya. Tapi kembali lagi, kalau musibah sekecil itu saja kita tidak bisa kita tolak, apalagi yang namanya hari kiamat yang sifatnya kubro. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan gambaran tentang hari kiamat. Yauma tamurus sama umaurah. Hari kiamat itu adalah hari di mana ketika langit itu bergoncang. Adab yang Allah ancamkan kepada orang-orang yang mendustakan, itu kata para ulama dimulai dari ketika langit yang awalnya kokoh, yang terkesan diam, tiba-tiba bergoncang. Ya karena bergoncang akhirnya benda-benda langit itu runtuh. Bahkan di gambaran ayat berikutnya Allah berkata watasirul jibalu sayrah. Dan kamu melihat yang namanya gunung-gunung itu berjalan.
Dulu ketika kita membahas tafsir juz 30, kita mengambil kesimpulan bahwasanya yang namanya gunung itu memiliki beberapa kejadian di hari kiamat. Yang pertama, gunung itu di hari kiamat akan dicabut. Ya. Mencabutnya Allah terhadap gunung-gunung itu mudah. Setelah dicabut, dia kemudian melayang seperti berjalan di langit, kemudian saling bertabrakan dengan gunung-gunung yang lain, bertabrakan dengan benda langit yang lain, kemudian dihempaskan ke bumi sampai kemudian menjadi debu. Allah ketika menggambarkan hari kiamat di bumi saja, gambarannya sedemikian dahsyatnya. Gunung itu bukan benda kecil. Sebesar-besarnya Bapak ngelihat pesawat, ngelihat truk, itu kalau dibandingkan dengan gunung, itu kayak semut. Nah ini benda yang lebih besar, ternyata Allah cabut dengan mudah, dilayangkan di udara, berbenturan sama satu sama lain, sampai ujung-ujungnya nanti dihempaskan ke bumi, sampai hanya tersisa menjadi debu-debu. Menunjukkan sekali lagi hari kiamat itu hari yang sangat dahsyat, dan kita berdoa moga-moga diwafatkan dulu sebelum hari kiamat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan berharap nonton hari kiamat. Ya, paham ya? Gak ada ceritanya di hari kiamat ada orang nonton. Di hari kiamat semua orang menjadi korban. Maka film yang tentang kiamat itu tahun berapa? Ya 2012, itu film yang menyesatkan. Karena film 2012 itu kan intinya satu. Berarti pas kiamat kamu naik pesawat selamat. Ya kan? Menggelikan. Cuma karena suku Arya berhenti nulis kalender sampai 2012. Lah kalau suku Arya berhenti nulis kalender sampai 2012, itu kan banyak sebab. Bisa jadi yang nulis mati. Nah kalau mati apa masih bisa nulis? Yang kedua, ada fakta sejarah, suku Arya diserang bangsa lain, sehingga tulisannya tertinggal. Yang ketiga, tintanya habis. Ya kalau udah bahan untuk nulis habis, mau nulis apa? Kok sebab-sebab seperti itu tidak terpikirkan oleh orang barat yang kaya dengan logika? Malah pinteran orang Islam dalam logika. Makanya ketika dibuat film, itu film yang saya anggap paling lucu. Karena intinya berarti kalau pengen selamat pada hari kiamat, naik pesawat gitu ya. Tapi kalau dilanjutin itu juga sebenarnya lucu. Apa pesawatnya nggak bakal kehabisan bahan bakar? Dan kalau seluruh bumi ternyata udah hancur, nanti landingnya di mana? Toh ujung-ujungnya mati tuh. Ya kan? Gitu ya. Film yang paling lucu, lebih lucunya film kartun itu ya film 2012. Tapi ketika Islam menggambarkan hari kiamat, nggak ada seorang pun yang tersenyum. Semua orang beriman pasti merasakan kengerian hari kiamat. Dari segi terjadinya saja sudah ngeri, dilanjutkan bagaimana kita memikirkan nasib kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, itu lebih ngeri. Makanya kalau di hari kiamat kita temukan banyak manusia wajahnya murung, wajar. Karena setiap orang mikirin aku nanti masuk surga atau ke neraka. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu jangan berharap moga-moga umur panjang bisa melihat hari kiamat. Karena kiamat yang dahsyat itu nanti yang menikmati hanya orang-orang kafir. Supaya orang beriman tidak merasakan kejadian hari kiamat, sebelumnya Allah kirim angin lembut dulu. Yang mematikan setiap orang yang di dalam hatinya itu ada kalimat la ilaha illallah. Angin lembut ini nanti mematikan dia, yang tersisa yang hidup hanya orang-orang kafir.
sehingga nanti yang merasakan bumi ini hancur sehancur-hancurnya, alam semesta yang Allah buat ini hancur-hancurannya adalah orang-orang kafir. Sehingga mohon maaf, melihat hari kiamat itu bukan sebuah kenikmatan, tapi merupakan adab permulaan kepada orang-orang yang mendustakan Allah. Maka Allah menceritakan di antaranya di dalam surat ini, adabnya orang kafir itu dimulai kapan? Dimulainya ketika mereka bukan di alam kubur, tapi ketika melihat kondisi hari kiamat terjadi. Tip sampai di ayat 10 dulu, moga-moga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Sisa waktu kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Pada suatu saat saya itu melaksanakan sholat di akhir waktu, di akhir waktu sholat. Nah, baru satu rakaat terdengar azan. Bagaimana saya menyikapinya? Saya harus teruskan atau saya membatalkan? Ya. Yang kedua, sholat berjamaah, sholat jamaah itu sholat yang satu dengan yang lain itu langsung sholat atau bisa diselangi dengan berzikir juga. Yang kedua tolong diulangi. Jamaah. Oh, sholat jamaah. Ya, tadi jamaah soalnya. Ya. Menjamaah sholat gitu. Ya. Jadi misalnya apakah langsung? Ya. Tip yang pertama kaitannya dengan waktu sholat. Para ulama membagi waktu sholat itu menjadi 3. Yang pertama waktu afdal, yang kedua waktu ikhtiari, dan yang ketiga waktu daruri. Waktu afdal untuk sholat itu kapan? Di awal waktu. Jadi sebaik-baik melaksanakan sholat 5 waktu itu di awal waktu. Yang kedua sebutannya waktu ikhtiari. Berarti waktu bukan di awal waktu, tapi juga nggak mepet. Yang ketiga waktu daruri, waktu darurat, yaitu waktu yang mepet dengan waktu sholat berikutnya. Jadi ada 3 waktu sholat, afdal, ikhtiari, daruri. Nah kalau kemudian kita sedang melaksanakan sholat duhur mepet dengan waktu asar, baru 1 rakaat kemudian terdengar adzan asar, apa yang harus kita lakukan? Yang dilakukan tetap menyempurnakan sholat duhurnya, kemudian setelah sholat duhur selesai langsung sholat asar. Paham ya? Tidak kemudian berhenti dulu sholat asar dulu kemudian duhur, enggak. Utamanya kalau Bapak sempat melaksanakan sholat di waktu sebelumnya meskipun 1 rakaat, kemudian waktu sholat berikutnya tiba, sempurnakan yang sudah dilakukan dulu. Kemudian ketika menjamak, misalnya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, itu apakah boleh diselai dengan zikir dulu atau langsung? Pertanyaan gitu. Para ulama kebanyakan mengatakan yang namanya jamak itu setidaknya ada jedanya. Ada jedanya. Meskipun dengan kalimat yang tidak identik dengan zikir. Minimal Bapak ngobrol dulu, yuk lanjut jamak. Atau dengan zikir yang singkat. Supaya memberikan kesan antara sholat pertama dengan kedua itu beda. Kan yang membatalkan sholat itu apa? Berkata.
Membatalkan sholat itu kan berkata, ngobrol. Maka ngobrolnya bisa bentuk dzikir, bisa juga dengan bentuk selain dzikir. Intinya kebanyakan ulama menyarankan kalau mau menjamak ada jedanya dulu. Makanya ketika ada imam ngajak sholat jamak, bagusnya dia nengok ke jamaahnya, kita jamak. Nah, dia ngomong kita jamak itu sudah menunjukkan ada jedanya. Jangan sampai ketika ngajak sholat jamak, habis salam, imamnya langsung berdiri, nggak ngomong sama sekali. Ya. Meskipun ada ulama yang mengatakan nggak ngomong juga nggak apa-apa, tetapi pendapat ini minoritas. Pendapat yang mayoritas bagusnya ada jedanya. Entah dengan zikir, entah dengan kalimat yang bukan zikir. Wallahu a'lam bishawab. Harus berpindah tempat atau tidak? Ya. Kalau kaitannya pindah tempat atau tidak, memang tidak ada dalilnya. Tapi seandainya pindah tidak mengapa. Tapi yang saya tahu, pindah itu kalau kaitannya dengan sholat sunnah. Bapak habis sholat duhur, kemudian setelah itu pingin ba'diyah. Maka bagusnya, kata sebagian ulama, pindah tempat. Fadilahnya apa? Fadilahnya adalah agar saksi kebaikan kita itu banyak. Tadi saya sholat di sini. Ketika kemudian saya sholat sunnah di tempat yang lain, biar situ jadi saksi, situ jadi saksi. Gitu ya. Kata para ulama, gitu ya. Tapi seandainya tidak berpindah pun tidak mengapa. Karena tidak ada hukum yang berkaitan dengan itu. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Sampun? Kayak cuma Margono deh. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri dengan berdoa penuh doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.